Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna Seviani dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi matematika bisnis dengan tema penyusutan dengan dosen pengampu Ibu Irvia Eriza. Definisi penyusutan atau depresiasi. Definisi atau pengertian penyusutan ataupun depresiasi adalah suatu akumulasi biaya yang dialokasikan untuk aset tetap selama setahun periode tertentu. Depresiasi atau penyusutan dapat diartikan sebagai suatu hal yang dapat mengubah biaya asli dari aset tetap atau fixed asset. Metode-metode yang digunakan untuk penyusutan ini adalah 1. Metode garis lurus. 2. Metode presentasi tetap dari nilai buku. 3. Metode satuan kerja. 4. Metode satuan hasil produksi. Dan yang terakhir atau yang kelima, metode jumlah angka tahun. Yang pertama adalah metode penyusutan garis lurus. Metode penyusutan atau depresiasi yang ini adalah sering dikatakan sebagai metode straight line. Ini merupakan sebuah metode yang paling sering digunakan untuk melakukan perhitungan beban penyusutan. Metode ini memiliki fokus pada penyusutan menggunakan waktu, bukan dari fungsi penggunanya. Rumus penyusutan tahunan dengan metode garis lurus adalah sebagai berikut. Nilai aset dikurang nilai sisa dibagi masa manfaat aset. Keterangan, nilai aset adalah harga pembelian aset. Nilai sisa juga bisa disebut dengan nilai residu atau nilai aset setelah masa manfaat habis. Yang ketiga, masa manfaat aset adalah jumlah periode penggunaan aset yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan. Contoh soal. Diketahui, sebuah perusahaan membeli aset tetap berupa mesin produksi dengan nominal 100 juta. Diperkirakan usia manfaat aset adalah 5 tahun dan menghasilkan nilai sisa-sisa sebesar 10 juta. Bagaimana cara menghitung aset tetap meskipun mesin tersebut dengan metode penyusutan garis lurus? Diketahui, nilai aset 100 juta, usia manfaatnya 5 tahun, dan nilai sisanya 10 juta. Jadi, 100 juta dikurang 10 juta sama dengan 90 juta dibagi 5 tahun atau usia manfaat. Jadi, 18 juta per tahun selama 5 tahun. Yang kedua, metode presentasi tetap dari nilai buku. Pada metode ini, besar penyusutan didasarkan atas presentasi tetap terhadap harga buku, karena pada setiap periode mempunyai nilai buku yang berlainan, maka jumlah penyusutannya pun berbeda-beda seperti perhitungan berikut ini. Ke-1, NB1 sama dengan A dikurang 1A sama dengan A buka kurung 1 dikurang 1 tutup kurung. Selanjutnya, ada metode satuan jam kerja. Metode satuan jam kerja atau disebut juga service hours method. Dengan metode ini, beban penyusutan aktiva tetap ditetapkan berdasarkan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Contoh, motor yang baru dibeli, lalu dipakai tiap hari, maka motor itu akan cepat rusak. Atau paling tidak cepat membutuhkan biaya perawatan yang lebih dibandingkan jika motor itu jarang digunakan. Jadi, rumus penyusutan metode satuan jam kerja adalah sebagai berikut. Tarif penyusutannya per jam sama dengan harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi jumlah jam kerja selama umur ekonomis. Contoh soal. Diketahui, sebuah aktiva diperoleh dengan biaya 3 juta. Taksiran nilai sisanya adalah 250.000 dan masa manfaat aktiva tersebut adalah 5.000 jam
dalam 5 tahun, dengan rincian sebagai berikut. Serta, buatlah daftar penyusutan aktiva tersebut. Tahun ke-1, 1.350 jam. Tahun ke-2, 1.250 jam. Tahun ke-3, 1.025 jam. Tahun ke-4, 800 jam. Tahun ke-5, 575 jam. Berikut ini daftar penyusutan aktiva. Ada tahun, jam kerja, penyusutan tiap jam, beban penyusutan, serta nilai buku akhir tahun. Di tahun pertama, jam yang sebelumnya adalah 1.350 jam dengan nilai penyusutannya 550. Lalu 1.350 dikali 550 menghasilkan 742.500. Dan dinilai buku akhir tahun jadi 3 juta dikurang 742.500 adalah 2.257.500. Dan tahun kedua, jam kerjanya adalah 1.250 dengan angka penyusutan yang sama. Lalu 1.250 dikurang 550 adalah 687.500. Maksudnya 1.250 dikali 550 adalah 687.500. Lalu nilai akhir dari buku akhir tahun adalah 2.575.500 dikurang 687.500 adalah 1.570.000. Dan tahun ketiga, jam kerjanya adalah 1.025 dengan angka penyusutan yang sama. Lalu 1.025 dikali 550 adalah 563.750. Dan nilai buku akhir tahunnya tadi adalah 1.570. Dikurang 563.750 ialah 1.006.250 rupiah. Tahun keempat, jam kerjanya adalah 800 dengan nilai penyusutan yang sama, serta lalu dikalikan antara jam kerja dan penyusutan adalah 442.000. Nilai akhir buku dikurang 440.000 adalah 566.250 rupiah. Tahun kelima, jam kerjanya ialah 575 dikali dengan nilai penyusutan yang sama yaitu 550 adalah 316.250. Lalu dikurang dengan nilai buku akhir tahun adalah 250.000 rupiah. Yang ketiga ada metode satuan hasil produksi. Metode penyusutan satuan hasil produksi ini adalah beban penyusutan aktiva yang ditetapkan berdasarkan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Metode ini menggunakan output atau hasil produksi sebagai dasar acuan alokasi beban penyusutan untuk setiap periode akuntansi. Beban penyusutan dalam metode satuan hasil tiap periode ini menggunakan metode depresiasi berdasarkan faktor penggunaan. Metode ini memandang beban penyusutan sejalan dengan tingkat pemakaiannya. Idealnya, metode satuan hasil produksi diterapkan pada jenis aset tetap mesin produksi. Rumus penyusutan metode satuan kerja hasil produksi adalah sebagai berikut. Tarif penyusutan per unit sama dengan harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi taksiran jumlah produksi. Contoh soal, diketahui sebuah aktiva diperoleh dengan biaya 3 juta. Taksiran nilai sisanya adalah 250.000 dan telah menghasilkan 10.000 satuan hasil produk dalam jangka waktu dalam 3 tahun. Dengan rincian sebagai berikut, lalu buatlah daftar penyusutan aktiva tersebut. Tahun ke-1, 2.500 hasil produksi. Tahun ke-2, 2.250 hasil produksi. Tahun ke-3, 2.000 hasil produksi. Tahun ke-4, 1.750 hasil produksi. Tahun ke-5, 1.050, 1.500 hasil produksi. Berikut ini daftar penyusutan aktiva. Ada bagian tahun,
SHP atau hasil produksi, penyusutan SHP, beban penyusutan, serta nilai buku akhir tahun. Di tahun ke-0 masih nilai buku akhir tahunnya masih 3 juta. Di tahun pertama dengan SHP 2.500 dan penyusutan SHP-nya adalah 275 dikali 2.500 sama dengan 687.500. Lalu dikurang 3 juta adalah 2.312.500. Dan tahun kedua, 2.500 dikali 275 sama dengan 618.750 dikali 1.693.750 dikurang 2.312.500 hasilnya 1.693.750 rupiah. Tahun ketiga menggunakan cara yang sama seperti tahun sebelumnya, yaitu tahun yang kedua dan yang ke-1, dengan hasil akhir tahun kelima adalah 250.000. Selanjutnya ada metode jumlah angka tahun. Metode jumlah angka tahun adalah salah satu dari 4 metode untuk menghitung besar penyusutan atau depresiasi yang menurun dari tahun ke tahun. Dalam metode yang nilai penyusutannya dihitung dengan cara mengalihkan bagian pengurang dengan harga yang diperoleh dikurangi nilai sisa. Bagian pengurang ini setiap tahunnya selalu menurun, dan cara menghitungnya adalah sebagai berikut. 1. Pembilang sama dengan bobot untuk tahun yang bersangkutan. Yang kedua, penyebut sama dengan jumlah angka tahun selama umur ekonomis aktif tetap atau jumlah angka bobot. Ya, di sini ada contoh soalnya. Diketahui sebuah aktiva diperoleh dengan biaya 3 juta. Taksiran nilai sisanya adalah 250.000 dan masa manfaat aktiva tersebut adalah 5. Susunan daftar penyusutannya. Berikut ini daftar penyusutan yang sudah disusun. Ya, di sini ada contoh soalnya. Diketahui sebuah aktiva diperoleh dengan biaya 3 juta. Taksiran nilai sisanya adalah 250.000 dan masa manfaat aktiva tersebut adalah 5. Susunan daftar penyusutannya. Berikut ini daftar penyusutan yang sudah disusun.